Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gadar Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa ALT coin ya, chartnya ya. Tapi sebelum bergabung, jangan lupa yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya jika bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada ya. Itu juga bisa untuk trading spot dan feature. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar, nanti aku akan bacakan di video selanjutnya ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu. Dan itu kemarin juga ada temen yang nanya ya di kolom komentar kemarin. Bisa dilihat sendiri nih di pojok kanan bawah ini ya. Bisa dilihat sendiri jamnya jam 6:46, 18.46. Tanggalnya 21 bulan 11 2023 ya. Karena aku bikin video itu langsung hari itu juga, paling ngedit bentar, pindah jam langsung aku ganti, langsung aku upload ya. Ya udah, kita buka advance chartnya dulu untuk Bitcoin. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, untuk TF 1 jam ke depan ini Stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. Dia berarti akan koreksi ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, curam banget. MACD tadinya mau naik nih, malah dia ke bawah ya, tuh bisa dilihat. Nah, ini mulai bergerak-gerak. Video ini harus ngajak koreksi dulu karena Stochastic RSI-nya ngajak koreksi ya. Dan minimal koreksinya ini juga udah nabrak parabolic SAR, bisa ke sini nih. Ya, ini support tadi untuk di 577 itu support, kalau jebol dia bisa ke sini. Ke 575, bisa ke 572, bahkan bisa ke 570. Kalau 570 ini jebol bisa ke sini ya. 564. Mudah-mudahan nggak nyampe di 564. Ya udah, kita next TF selanjutnya ya. Kita cek di TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan ini Stochastic RSI-nya ke bawah ya. Tadinya mau ke atas tapi gagal nih. Lihat sendiri nih. Nih, nah, ini tadinya mau ke atas tapi gagal karena TF 1 jam ke depan Stochastic RSI-nya ngajak ke bawah dulu, berarti dia harus koreksi. Dan yang menyebabkan dia gagal juga moving average MACD-nya ini udah merah ke 3 ya. Ini harus koreksi ya, minimal koreksinya ke sini nih. Ke 573. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 571, bisa ke sini nih. 567, bahkan bisa ke 564. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Nah, di TF 4 jam ke depan juga sama ya. Stochastic RSI-nya ini curam banget untuk ke bawah. MACD juga udah mulai ada bengkokan untuk ke bawah ya. Berarti ini harus koreksi di TF 4 jam ke depan. Sebenarnya dari kemarin di trading feature aku udah ngeluarin short ya. Cuman keluarin jarum kayak gitu. Untung aku TP itu kemarin di sini. Dan naik lagi. Nah, ini kayaknya ini fix hari ini, kayaknya koreksi ya. Ya, minimal koreksinya di TM 4 jam ke depan ke sini nih. 572, lalu bisa ke 569, bisa ke 564. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 560, bisa ke 555, bisa sampai ke 547. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. Kita cek di TF 1D. Nah, di TF 1D ini Stochastic RSI-nya ya. Nih, ngarah ke atas. Tapi kayak ada bengkokan mau ke bawah ya itu. Udah ada bengkokan mau ke bawah kayak gini. Nih, udah ada bengkokan mau ke bawah kayak gini ya. Mudah-mudahan nggak ketarik dari TF 1 2 jam sampai 4 jam tadi ya di TF 1D ini. Dan Stochastic RSI-nya, MACD-nya juga masih kuat untuk turun ya. Nggak ada bengkokan untuk ke bawah, malah mau ke atas, malah dia bengkoknya mau ke bawah kayak gini. Minimal turunnya di TF 1D di sini 569. Lalu bisa ke 564. Lalu bisa ke 547. Kalau di 547 jebol bisa ke sini nih. Nih di 533, bahkan bisa ke sini. Di 515. Nah, kita cek untuk TF3D ya. Nah, di TF3D ini Stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Kalau dia nggak ketarik dari TF sebelumnya ini bisa naik. Tapi kalau dia ketarik bisa turun. Tapi ini besar kemungkinan turun karena MACD-nya ini udah ada bengkokan mau ke bawah kayak gini ya. Minimal turun sama aja ke sini 564. Lalu bisa ke 532, bahkan nabrak parabolic SAR, lalu bisa ke sini 473. Kalau 473 ini jebol bisa ke sini ya. 438.
bahkan bisa ke 414, lebih parahnya lagi bisa ke 383 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe ya, dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF1W. Nah di TF1W juga sama, stochastic RSI nya mulai ngarah ke atas, ke bawah ya. Tadi ini mau ke bawah sebenarnya, tapi belum terlalu curam lah. Intinya dia ini turunnya agak pelan. Kalau kecuali dia kayak gini nih, kalau kayak gini dia datar nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya. Tapi ini udah dipastikan koreksi kayak gini pelan, dan ini juga dilihat dari chartnya juga kayak gini nih. Nih, mudah-mudahan kayak gini. Mudah-mudahan tapi ya. Itu untuk TF1D. Di TF1W. Minimal koreksinya ke 568. Bisa ke 537. Kalau 537 ini yang ditakutin, kalau dia jebol bisa ke sini. 469 ya. Itu untuk TF1W. Kita cek untuk TF2W-nya. Di TF2W juga sama ya, stochastic RSI mulai ngajak koreksi. MACD pasti mengikuti, minimal koreksi ke sini 535, 460, bahkan bisa ke 383 ya, kalau bisa nabrak parabolik SAR di 430. Mudah-mudahan nggak nyampe, dan kalau nyampe itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF1M. Nah di TF1M ini masih agak kuat sebenarnya, stochastic RSI nya masih ngarah ke atas. MACD nya juga baru hijau ketiga ya. Ya paling turun-turunnya ke sini nih. Ya sama sih, turun dulu. Ini sebenarnya kan dari TF1 sampai 2W itu ngajak koreksi dulu. Berarti minimal turunnya ke 536 sampai 436. Udah itu bisa naik. Karena ini harus nyari untuk loncatan terakhir, untuk dam terakhir ya, untuk loncat. Itu untuk BTC. Kita lanjut ke koin apa ya? Kemarin di teman-teman Matic. Ada yang request koin Matic ya. Nah, kita cek dulu Matic. Kalau nggak salah ini Matic apa-apa yang mau ganti nama, lupa aku juga ya. Kita buka dulu Matic ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Matic. Nah, kita buka TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Ini di TF 1 jam ke depan ya untuk Matic. Nih. Untuk Matic tadinya mau naik ya. Dari si MACD-nya ini tadinya mau naik, tapi stochastic RSI-nya ini udah di atas sebenarnya. Tapi nggak. Nah, ini sekarang udah curam untuk ngajak ke bawah. Berarti dia harus koreksi dulu baru naik. Itu untuk Matic ya. Nah, untuk resistnya sih supportnya sekarang lagi di support ya. Untuk support selanjutnya belum bisa aku tunjukin karena di TF 1 jam ke depan itu sekarang lagi di support. Kita next ke TF 2 jam ke depan. Nah di TF 2 jam ke depan ini stochastic RSI nya dari bawah, MACD nya belum ada tanda-tanda untuk naik ya. Berarti ini masih kuat turun. Minimal turun ke sini nih, ke 12229 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah di TF 4 jam ke depan juga stochastic RSI nya ya. Ini stochastic RSI nya ngarah ke atas, tapi MACD nya masih kuat untuk turun. Ini andaikan naik juga nggak akan tinggi, paling di sini mentoknya di 12789. Udah itu koreksi, bahkan bisa langsung koreksi karena si moving average nih yang garis di dalam candle ini nih, biru sama merah itu baru ada persilangan untuk ke bawah ya. Berarti ini harus koreksi ya, minimal koreksinya di TF 4 jam ke depan di 12.005, lalu bisa ke sini ke 11.750, paling dalam di sini 10.959. Itu untuk TF 4 jam ke depan ya untuk Matic. Kita cek untuk TF 1D. Nah di TF 1D ini stochastic RSI nya dari bawah, tadinya mau naik tapi gagal ya, karena ya ketarik ke Bitcoin, dan MACD nya juga masih kuat banget, belum ada tanda-tanda untuk naik. Si moving average pun ini nih garis di dalam candle ini biru sama merah udah mulai ngajak koreksi ya, minimal koreksinya di TF 1D di sini di 12.110, lalu bisa ke 11.484, lalu bisa 10.595, paling dalam di sini di 9.507 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe, dan itu kalau nyampe pun bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Syukur-syukur lah kalau sekaligus ya. Nah di TF3D Matic stochastic RSI nya curam banget untuk ke bawah, MACD juga udah mulai bengkok mau ke bawah kayak gini ya. Berarti ini harus koreksi ya, minimal koreksinya 11.987, dan udah nabrak parabolik SAR ya. Parabolik SAR udah pindah di sini nih, udah ke atas.
lalu bisa ke sini lagi ke 10859, lalu bisa ke 9661, paling dalam bisa di sini 7828 ya. Itu untuk TF 3D. Kita cari harga buybacknya dulu ya untuk Matic. Nah di TF 1W ya, di TF 1W juga static RSI nya dari atas mulai ngajak koreksi ya. MACD juga pasti mengikuti, minimal turun ke 10557, kalau bisa nabrak parabolik SAR di 859 8985, bisa ke sini ke 7500, bahkan bisa ke 4582 lagi ya. Itu untuk Matic TF 1W. Nah, jadi kalau mau buyback di sini nih di TF 1W lagi, tadi kita balik lagi ya. Jadi kalau mau buyback si Matic ini di harga 7.400 sampai 4.500-an lah ya. Dari 4.500 sampai 7.500. Kalau mau buyback Matic untuk di hold ya sampai tahun depan. Nah, di TF2W ya, di TF2W ini static RS-nya kenceng banget, masih naik ke atas, cuman ada bengkokan untuk ke bawah ya. Kalau dia nggak ketarik, paling dia juga turunnya seperti yang aku bilang tadi ya, bisa ke sini nih. Nih. Syukur-syukur dia naik dulu, paling turunnya ke 7.000-an langsung naik ya, syukur-syukur. Jadi kalau bisa di bawah harga 4, nah, kayaknya sih benar di 7.000-an ya, di 7.500 atau 7.700 ya kalau mau buyback sampai di harga berapa ini, 4.700. Sudah itu hold ya, minimal naik di tahun depan, paling cepat di bulan 3, bahkan mungkin bisa di bulan satuan ya. Minimal naiknya ke 14.000 lagi, kalau bisa nabrak parabolik SAR di 16.000 bisa ke sini 24.000 ya. Lalu bisa ke sini ke 30.000 dan seterusnya ya. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Ini paling juga begini, gini, gini. Mungkin begitulah. Itu untuk TF2W ya, untuk Matic. Kita next. Nah, ini juga bagus ya di TF1M-nya, static RSI-nya curam untuk naik ke atas. MACD juga mulai udah mau rebound ya nih. Udah bengkok mau ke atas, udah tanda-tanda. Ya kalau mau buyback seperti yang aku bilang tadi di 7.000 bahkan. Nah, kalau di TF 1M ya, di sini nih. Di 9.900 sampai 7.000 ya. Jadi kalau mau buyback nih di 7.100 sampai 9.900 ya. Kalau di TF 1M berarti baguslah di sini. Di 7.700 sampai 9.900 ya. Nanti minimal naiknya balik lagi ke sini di tahun depan itu di 15.851 11, lalu bisa ke 23, bahkan bisa ke sini. Syukur-syukur bisa new ATH ya. Itu untuk Matic di TF1M ya. Next coin Fed coin kalau nggak salah ya, ada yang request Fed. Nah, ini kita buka advance chartnya juga. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya, kalau mau request koin apa yang mau dibacakan chartnya, tulis saja di kolom komentar. Dan yang mau join di Telegram aku, linknya ada di deskripsi channelnya ya, grupnya juga ada ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Fed ya. Bollinger Band untuk indikatornya seperti biasa, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir static RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, static RSI-nya udah curam banget untuk ke bawah ya. Dan MACD-nya juga nggak ada tanda-tanda untuk bengkok kayak gini, belum ada ya. Berarti ini masih kuat koreksi ya, minimal koreksi. Si Fed ini ke 322, bahkan bisa ke 316. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Lalu kita ke TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan ini static RSI-nya ada bengkokan untuk ke atas. Ini pun naiknya nggak akan tinggi. MACD-nya juga belum ada tanda-tanda untuk naik. Moving average-nya juga baru mau ngajak persilangan ya. Berarti ini naiknya nggak akan tinggi, minimal paling ya kesini lagi nih 335. Udah itu dump, bisa langsung dalam, malah langsung dalam dump ya. Bisa ke sini 318, bahkan bisa ke 299. Itu untuk TF 2 jam ke depan untuk Fed ya. Nah, di TF 4 jam ke depan ini Fed ini ya, static RSI-nya juga curam banget untuk ke bawah. MACD baru mau ngajak persilangan dan udah ada muncul warna merah ya ini. Nih. Berarti ini koreksi ya. Dan moving average-nya juga tinggal gini. Minimal koreksinya ke sini ke 321, 315, 302, bisa ke 284. Itu untuk TF 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 1D. Nah, di TF 1D ini static RSI-nya nggak dari bawah ya.
Tapi MACD belum ada tanda-tanda untuk naik, malah kuat untuk turun ya. Nah, tadinya di sini nih di tempat ini mau naik tapi gagal, malah reject, koreksi lagi. Nah, ini kurang lebih begini karena si moving average-nya ini ngajak koreksi juga ya. Ya minimal turun ke 318, 299, bahkan bisa ke 286 ya. Kalau itu jebol bisa ke sini ke 253. Itu untuk TF1D ya. Kita cek untuk TF3D nya. Nah, di TF3D ini stochastic RSI nya udah ada bengkokan mau ke atas. Seperti yang aku bilang tadi, naiknya pun gak akan tinggi karena moving MACD nya ini bisa kayak gini. Ya paling naiknya ke 338 sampai ke 346. Udah itu langsung koreksi, bahkan bisa langsung koreksi ya. Ke 314, 301 langsung nabrak parabolik SAR, lalu bisa ke 285, ke 265, ke 251. Kalau 251 ini jebol bisa ke sini nih. Ke 204. Itu untuk TF3D ya. Kita cari di TF1W. Nah, di TF1W juga sama. Stochastic RSI-nya ngajak koreksi ya. MACD juga pasti mengikutin. Kayak gini, dan ini juga mau bikin cup candle terbalik ya. Nih mau kayak gini. Minimal turun sama yang seperti yang aku bilang tadi ke sini. Nih, ke 281 kalau di TF1W. Lalu bisa ke 251, kalau bisa nabrak parabolik SAR di 213 bisa ke 192. Itu untuk TF1W ya, untuk supportnya terdalam. Nah, di TF2W juga sama, ini stochastic RSI nya udah mulai ngajak koreksi ya. MACD nya sih masih kenceng banget untuk naik. Dan ini udah ada jarum nih di tengah. Biasanya kalau ada jarum di tengah pasti koreksi. Minimal koreksinya ya sama sih kayak gini. 295, lalu bisa ke 259. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 206 bisa dalam ya. Jadi kalau mau buybacknya aku nggak bisa tunjukin ya. Ini bagus nih di TF1M nya ini ya. Di TF1M nya ini walaupun indikatornya nggak ada ya, MACD sama stochastic RSI, kita lihat pakai cara bodoh aja ya. Ini mau bikin cup candle baru. Jadi kalau mau buyback si Fed ini ya, jadi dari harga 271 sampai 200 ya. Kalau mau buyback untuk di hold. Kita lihat koin selanjutnya itu apa yang di request kemarin ya, Sunbox. Kita cek Sunbox. Nah, ini Sun. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau request koin apa yang dibacakan chartnya, kalau nggak ada di Indodax juga nggak masalah. Tulis saja, nanti aku akan bacakan di video selanjutnya ya. Mau forex, mau apa, boleh, silahkan. Karena basicnya sama aja kalau baca chart itu. Mau forex, mau kripto, mau apa, sama aja aku bisa kok insya Allah. Kalau ada waktunya di video selanjutnya aku akan bacain chartnya ya. Kita balik lagi ke Sunbox ya. Untuk indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD nya juga belum ada tanda-tanda untuk naik, masih kuat untuk ke bawah, minimal turun ke sini ke 6158, lalu bisa ke 6137. Itu untuk support 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan ini stochastic RSI nya tadinya ini ada mau bengkokan mau ke atas, tapi gagal ya. MACD nya juga masih kuat untuk turun. Berarti minimal turunnya ke sini 6152, lalu bisa ke 5728 ya. 25. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan ini stochastic RSI nya ini ada kayak mau bengkokan mau ke atas ya. MACD nya masih kuat turun. Ini berarti ada penurunan lagi ya, minimal ke sini. Nanti ini kayaknya ada jarum nanti kalau ini, soalnya ini mau bikin cup candle baru, pasti nanti ini ada jarumnya. Entah di sini atau entah di mana itu ya. Nah, jadi minimal turunnya 6133, bahkan bisa seperti yang aku bilang ke 54353. Kalau ini jebol bisa ke sini. Ke 5085. Itu untuk TM 4 jam ke depan. Di TM 1D ini ya, ntar aku zoom dulu mau lihat. Nah, di TF 1D ini ya, stochastic RSI nya tadinya mau naik tapi gagal, ini malah ngedatar karena si MACD nya ini masih kuat untuk turun ya. Nih, belum ada tanda-tanda untuk naik.
Nah ini bentar lagi juga kalau dia bisa turun ke sini nih, ke 6151, dia bisa agak dalam karena itu nabrak parabolik SAR dan jebol support ya. Bisa ke 6098, lalu ke 5873, 5478, bahkan bisa ke 5068 ya. Kita cek untuk TF3D nya Sunbox. Nah di TF3D juga jelek ya, stochastic RSI nya mulai ngajak koreksi, MACD juga udah mulai ada bengkokan mau ke bawah kayak gini, candle juga begitu. Kalau nanti ini kayaknya malam ini atau berapa hari yang lagi, berapa ya, Sabtu lah paling lama, kalau bisa nabrak parabolik SAR di 5826, bisa ke sini 5371, bahkan bisa ke 4325 ya. Itu untuk TF3D. Kita cek untuk TF1W. Nah di TF1W ini stochastic RSI nya ngajak ke bawah ya, tapi ini ada tapinya, ini bisa naik karena si moving average nya ini tinggal jadiin persilangan. Jadi kurang lebih mungkin kayak gini. Jadi kalau mau buybacknya nanti di sini nih. Tapi kalau ini nggak ketarik ya, nanti kita cek dulu lah di TF2W ya. Ini minimal turunnya ke sini 5754, 5193, bahkan bisa ke 4322 ya. Kita cek untuk TF2W. Nah, bener ini. Jadi ini paling kalau mau buybacknya kayak gini ya. Kalau mau buyback si Sun ini ya dari 5400 sampai ke 4269 ya, atau ke 4357 kalau mau buyback. Karena di TF2W ini udah bagus banget ya. Nih. Stochastic RSI nya kenceng banget untuk ke atas. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke bawah. Dan kalau bisa nih dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan bisa nabrak parabolik SAR di 9791, bisa ke sini ke 15.000, bahkan bisa ke sini ya ke 23.000. Itu untuk TF2W dan itu bertahap ya. Nah di TF berapa sini 1M ya, di stochastic RSI nya nih walaupun cuman sedikit itu udah ketahuan ini mau naik ya, karena dia curam ke atas. MACD juga sama nih. Kalau di minimal di bulan 3 ya, minimal di bulan 3 atau di bulan 6 bisa ke 20.836, bisa ke sini nih ke 37, bahkan bisa ke sini ke 54. Tapi kalau untuk new ATH aku nggak berani bilang ya, tapi mudah-mudahan sampai dan bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Disclaimer lah kalau, dan aku baca chart ini belum tentu benar, coba diulang kali ada yang salah. Nah untuk video kita kali ini udahin aja dulu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share teman-teman kalian juga ya. Kalau mau request koin apa tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.